Sekarang aku lagi di perjalanan menuju Pulau Samosir. Aku berangkatnya dari kampung suamiku, Sidikalang. Perjalanannya memakan waktu sekitar 3 jaman naik mobil. Nah, kalau dari kota Medan bisa 6-7 jam perjalanan. Tapi biasanya pengunjung lebih suka nyebrang pakai kapal daripada perjalanan darat semua. Selain menghemat waktu, bisa sambil lihat pemandangan juga. Perjalanan darat gak kalah menarik kok. Di sini aku bisa lihat kalau penduduk Samosir ini masih sangat kental budayanya. Mereka masih banyak yang tinggal di rumah tradisional Batak Toba atau disebut juga rumah gorga. Selain rumah, makam-makam penduduk di sini juga bagus-bagus, besar, dan menyerupai rumah. Itu untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal dan menandakan status sosial. Makin besar dan makin bagus makamnya, makin kayalah keluarganya, juga mereka punya banyak anak dan cucu. Menarik banget kan? Aku udah sampai di hotel nih, namanya Samosir Cottage Resort. Wah, bagus sekali hotelnya, bener-bener unexpected. Kamarnya langsung menghadap ke Danau Toba. Karena koridorku rame, jadi kita mesen kamar President Suite dan Deluxe Room. Pas masuk ada ruang tamu, terus ada meja makan, dan dapur lengkap sama kulkas dan kompor. Ada TV-nya juga di sini. Sekarang kita lihat kamarnya ya. Ada mama mertua aku nih. Di sini ada 1 king bed sama 1 double bed. Terus ini ada kamar mandinya, ada hot shower juga bathtub. Kalau President Suite itu 2 kamar yang digabungin. Nah, kamar satunya ada 2 double bed. Sekarang kita ke kamar aku ya. Kamar aku tipenya deluxe room, sama aja sih kayak kamar sebelah. Ada 2 double bed, TV, lemari, kamar mandinya juga ada hot shower dan bathtub. Kegiatan pertama kita di hotel, kita mau naik speedboat. Nah, untuk biayanya 300.000 buat 6 orang. Kita bakalan muterin danau sekitaran hotel selama 30 menit. Wah, ini sih worth it banget. Pemandunya ya, suka banget miring-miringin speedboatnya supaya lebih seru. Mama mertua aku aja yang penakut, seneng banget katanya naik ini. Abis naik speedboat, kita langsung nyebur deh ke poolnya. Airnya dingin loh by the way. Hari kedua di sini kita mau menjelajah tempat wisata yang ada di Pulau Samosir. Tujuan pertama, kita mau ke Huta Sialagan. Huta Sialagan ini terdapat rumah adat Batak dan batu kursi Raja Sialagan yang asli. Masih berdiri kokoh dari ratusan tahun yang lalu. Di sini juga menjadi napak tilas sejarah yang ada di tanah Batak. Untuk biayanya 2.000 per orang, tapi beda ya sama harga pemandu turnya. Kalian bisa pilih kok mau lihat-lihat sendiri atau mau pakai pemandu tur. Karena aku buta banget sejarah Batak dan pengen belajar lebih banyak, jadi aku pakai pemandu tur. Harganya kalau nggak salah sekitar 200.000 per kelompok. Dan kita waktu itu ada 7 orang. Ini kita udah ada di depan rumah Batak. Di depannya ada simbol-simbol yang mencerminkan sifat dan kehidupan orang Batak.
Kalau jaga dopat dengan singa-singa ini dulu, inilah dulu dibuat penangkal dia punya roh jahat. Karena ilmu orang Batak itu dulu sangat kuat, bisa dari tempat yang lain ke tempat kita, bisa ditransfer, punya magic, bisa dikirim. Jadi mesti dibuat dia punya penangkal supaya roh jahat dikirim tidak boleh masuk sama mereka. Nah, ini simbol cicak yang menandakan kalau orang Batak itu bisa tinggal di mana aja, kaya atau sederhana, mudah beradaptasi seperti cicak. Nah, yang satunya simbol payudara. Simbol ini menandakan orang yang dermawan, kaya raya, tapi tetap membantu sesama tanpa pamrih, seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya tanpa imbalan. Simbol payudara ini juga mengingatkan para perantau untuk nggak lupa sama orang tua dan kampung halaman. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Pintunya tuh kecil dan pendek. Masuknya juga harus menunduk. Itu untuk menghormati orang tua yang tinggal di dalam. Rumah Batak ini ada 3 lantai. Yang pertama di bawah untuk binatang peliharaan. Yang kedua di sini untuk tempat makan dan tidur. Dan lantai 3 yang sisi kanan dan kiri untuk menyimpan barang-barang keluarga. Rumah Batak juga mempunyai atap yang berbeda. Sisi kanan dan kirinya itu menandakan kesuksesan anak harus lebih tinggi dari orang tua. Nah, zaman dulu kan membuat rumah itu susah ya. Jadi, satu rumah itu bisa ditinggali 3-4 keluarga dan dikasih tikar buat pembatasnya. Kalau ini dapur sekaligus perapian untuk menghangatkan keluarga. Zaman dulu kan belum ada agama di suku Batak. Ya, jadi ini tempat sesajen atau persembahan. Kalau yang ini adalah tempat tidur raja dan di bawahnya tempat penyimpanan barang berharga. Habis dari rumah Batak, sekarang kita ke batu kursi. Jadi batu kursi ini adalah tempat para raja dan penasihat-penasihatnya untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah. Zaman dulu, kalau ada yang bersalah di desa ini, dibawa ke sini dulu sebelum dipenjara. Nah, penjaranya ada di bawah rumah seperti ini. Yang bersalah dipenjara di sini dulu sampai raja memutuskan untuk dipasung atau enggak. Kalau ini tempat eksekusi atau tempat pemasungan. Nggak semua kesalahan ya harus dipasung. Biasanya hanya kesalahan berat seperti mengkhianati raja, pembunuh dan pemerkosa. Pertama-tama matanya ditutup, terus dikasih makan yang terakhir, lalu ditidurkan di batu ini, terus dipasung sampai kepalanya lepas dari badannya. Terus mayatnya dimasak dan dipersembahkan ke raja. Gunanya agar orang-orang dahulu melihat konsekuensinya kalau melakukan kejahatan. Tapi tenang aja guys, hukum eksekusi dan kanibalisme ini udah lama banget berhenti semenjak tahun 1816. Waktu misionaris dari Jerman, Ludwig Nommensen datang untuk menyebarkan agama Kristen. Nggak lupa untuk menutup tur hari ini kita ucapkan selain belajar sejarah, di sini kita juga bisa belajar dari daerah loh. Wah, ini sih nggak boleh dilewatkan. Sebelum mulai, kita harus pakai atribut khas Batak ini seperti ulos dan sertali. Nasi Padang pakai sambal rendang sama orang Minang yang ikut bego. Gimana? Udah kayak raja dan putri Batak belum kita? Jadi, kita bakal nari tortor ikutin gerakan pemandunya. Patung si gale-galenya juga ikut nari loh.
selain musik tradisional Batak, ada juga musik yang lagi ngehits sekarang ini. Kayak Game Famire ini, tapi tetap dikombinasiin sama bahasa dan gondang Batak dong. Seru ya? Ini tarian terakhir. Kita jalan ke depan dan bisa kasih sumbangan seikhlasnya. Terus ambil beras, lempar ke atas kepala. Artinya, berkat itu datang dari tempat yang lebih tinggi. Wah, sejarah Batak ini menarik ya, dan banyak sekali filosofinya. Kalau lagi jalan-jalan tanpa beli souvenir, kayaknya kurang lengkap kan? Makanya nggak jauh dari Huta Sialagan ini, sekitar 10 menit perjalanan naik mobil, ada pusat souvenir namanya Pasar Tomok. Barang-barang yang dijual di sini beragam, mulai dari kaos, ulos, gantungan kunci, tempelan kulkas, hiasan dinding, tas, pokoknya banyak deh. Hari ini aku beli tempelan kulkas, hiasan dinding yang khas Batak, dan gak lupa matik motif Batak dong. Kebetulan aku baru aja menyandang boro Batak loh. Soalnya aku kan nikah sama suamiku yang Batak asli. Dia marga Siburian, jadi aku sekarang boro Simbolon. Aku bangga banget sekarang jadi boro Batak. Karena selain Batak itu sejarahnya dan tradisinya unik, dan orang Batak itu juga rasa persaudaraannya tinggi banget loh. Oke deh guys, sampai sini dulu ya edisi vlog dan notoba dari aku dan keluargaku. Semoga kalian suka sama videonya, dan semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. See you in the next video. Horas!